dan yang saya hormati Bapak Wali Kota Cirebon dan Bapak Bupati Cirebon, dan yang saya hormati Bapak para camat dan Ramil, Bapak Polsek serta jajarannya, Bapak-bapak dari kepala kelurahan atau kepala desa, ART, RW, Bapak-bapak dari anggota DPR, dari Menak, panitia penyelenggara dalam rangka haul Maulana Syarif Hidayatullah yang ke-454. Kalau kita melihat tahunnya, pada waktu beliau meninggal tahun 1568, putranya Maulana Hasanuddin Bapak meninggal tahun 1570. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dengan adanya hal tersebut sangat penting untuk bangsa Indonesia pada umumnya. Apabila kita ini sudah merupakan sejarah atau di dalam agama sudah kurang mengerti mengenal bagaimana perjuangan at-thariqah as-salafin as-salihin, para salaf salihin. Ada yang jawab dengan si ngomongnya lamun wis ketinggalan waton mereka dia jauh tekan waton sing diarepkaken ya perjalanannya para salaf as-salihin. Campur-campur bahasa Cirebon ya apa-apa ya Bu ya. Yang kita derek asli wong Cirebon jahe. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi sejarah itu yang mempunyai fondasi mau menjadi orang yang agamanya luar biasa tidak terlepas dari sejarah sampai ribuan derek dulu. Supaya kita tidak melupakan sejarah. Mana surat Hud, surat Yunus, Luqman, Ibrahim, nama-namanya para nabi. Tidak ketinggalan wali perempuan Siti Maria, surat Maria. Tidak cukup ibu baik, ada lagi. Bagaimana kita bisa menghargai bukan untuk manusia saja, hayawan pun diangkat. Suratul Baqarah, Suratul Ankabut, di Suratul Kahfi diangkat nama satu hewan yang sebetulnya mughaladah tapi menjadi hayawan yang mulia. Kitmir aran. Bila mana umat atau bangsa ini sudah mulai mengerti menghargai sejarah, biasanya akan terulang. Maka dengan adanya orang yang mengerti dan mau mendalami tentang sejarah, insya Allah akan menjadi bangsa yang tidak mudah digoyah. Menjadi bangsa tidak mudah kena hoax. Karena apa? Tahu karakter bangsa, tahu sejarah bangsa. Dengan sejarah bangsa tersebut atau sejarah perjalanan agama bisa menjadi untuk contoh kita semuanya. Contoh, setelah Sayyidina Utsman, sebelum Sayyidina Utsman, sebelum Sayyidina Ali, muncul Khalifah Sayyidina Utsman. Sehingga ini pertama kali kalau contoh kita kabeh
Mesir pada waktu itu gubernurnya rusak. Asal usul ruwet mesti ini. Asal terus Sayyidina Ali bae. Tekan Sayyidina Utsman jaluk diturunakan gubernur. Dituruti pimpinan Sayyidina Utsman, sing datang siapa? Muhammad bin Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bagi rombongan wong akeh sing takut. Akhirnya Sayyidina Utsman membuat surat penurunan gubernur Mesir. Jangan dibunuh di Mesir ya. Ketika rombongan Muhammad bin Abi Bakar Siddiq pulang, anak Arabi musuh dalam selimut, kita kurang awas. Ini yang keroke kacau. Siapa? Marwan bin Hakam. Sini rusak tempel Sayyidina Utsman. Surat sahabat Utsman digawa. Kanggo nurunakan gubernur memang lesak wonge. Sedangkan surat yang kedua dibawa oleh utusan Marwan, orang yang membawa suratnya sahabat Utsman bunuh semuanya. Beda, ya. Lu contoh ini, wong bukan aja mudah pancing. Akhir ketemu di jalan mencurigakan rombongan sing siji itu. Tercurigai betul membawa surat, isinya dari Marwan bin Hakam. Tapi rombongan sini semangka dingin balik maning udah Sayyidina Utsman menuntut siapa pembikin surat ini. Ini awal ruwet dia pertama kalinya. Dengarkan baik-baik dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Pecah. Tuntutan Marwan diturunkan belum sempurna, perpecahan semakin besar. Akhirnya dimanfaatkan. Dimanfaatkan oleh orang lain untuk membunuh sahabat Utsman. Sampai dijinahilah istri tercinta menahan pedangnya. Orang yang membunuh Sayyidina Utsman, empat-empatnya dirijinya hilang. Akhirnya dipegang oleh Imam Ali bin Abi Thalib dan telah dihukum oleh Imam Ali bin Abi Thalib pembunuh sahabat. Tapi apa yang terjadi? Setiap Jumat masjid digelar jubahnya sahabat Utsman. Menuntut balas, menuntut balas, menuntut balas. Minta keadilan hukum, mesti kisos. Bikin hoax. Bikin hoax bagaimana cara menjatuhkan pemerintahan Imam Ali bin Abi Thalib pada waktu itu. Digoyang terus dengan hoax itu tadi. Dengarkan itu baik-baik. Dan menjadi bangsa umat pemuda yang mudah digoyahkan, yang ujungnya apa? Saya bertanya, apakah kalian rela kalau Indonesia ini pecah? Tidak. Jawab. Tidak. Tidak ngomong segampang baik. Bisa satu contoh. 3 Jumat jubah sahabat Utsman dibawa menuntut balas, menuntut balas. Sehingga mengganggu ketertiban pemerintahan Khalifah Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi hoax aja kaget, sing beningnya dia bisa anak. Betul,
Betul. Betul apa betul? Inilah Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di zaman Sayyidina Ali tidak menjaga kewibawaan khalifah yang terpilih dan sebagainya. Justru membuat pemerintahan dalam pemerintahan. Ya terserah besi hukum. Tapi kita kagum. Bukan menyamakan, tapi kita kagum. Ketika Sunan Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus, bagaimana beliau bijaksananya cara dakwahnya di Kudus. Luar biasa. Padahal pada waktu itu sangat gawat. Umat Islam masih minoritas. Andai kata pun tidak minoritas, perlu penjagaan. Sapi itu hayawan yang dikeramatkan oleh agama lain. Sunan Ja'far Shadiq bagaimana supaya tidak menyentuh perasaan. Beliau sudah lebih jauh bagaimana menjaga toleransi pada waktu itu. Kita ketinggalan jauh. Akhirnya apa? Sunan Kudus membuat larangan untuk memotong sapi, tapi bukan mengharamkan. Dengan kebijakan Maulana Ja'far Shadiq, berduyun-duyunlah Al-Aslam. Akhirnya Pangeran Poncowati menyerahkan keratonnya, kerajaannya kepada Al-Imam Ja'far Shadiq, Sunan Kudus. Tapi bagaimana Al-Imam Ja'far Shadiq? Beliau tidak mau mendirikan negara dalam negara. Karena pada waktu itu Demak masih jaya, Demak masih utuh. Tidak mau dibikin masjid menara pada waktu itu. Hebatnya Al-Imam Ja'far Shadiq, contoh yang luar biasa. Ya pantas seorang Imam Ja'far Shadiq, beliau tidak terlepas dari baiti ahli baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ja'far Shadiq dan Imam Ahmad rahmatullah bin Ibrahim Asmarabandi bin Jamaluddin Husain bin Ahmad Syahjalan bin Abdullah Urmat-Khan bin Amir Abdul Malik bin Alwi Al-Faqih bin Muhammad Said Marbad bin Ali Khalid Hasan bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa Al-Nagi bin Muhammad Al-Nagi bin Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zain Al-Abidin bin Husain Sibti bin Ali bin Abi Talib Rabbi Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innama ahli baiti fikum kasabinatin Nuh." Anak cucuku untuk kalian wahai umatku bagaikan perannya Nabi Allah Nuh. Penyelamat umat. Perahu-perahu yang bisa menjadi dukungan-dukungan intelektual, melahirkan ilmuwan, melahirkan para petani yang hidup, melahirkan tanah-tanah yang gersang menjadi subur. Itulah tugas Safinatin Nuh yang sedang bertikai menjadi damai. Itu tugas Safinatin Nuh. Siapa Safinatin Nuh? Ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah pantas. Dan akhirnya disinilah perkembangan dunia Islam. Beliau bukan seorang ulama saja, ekonom, ahli ekonomi, ahli pertanian dan sebagainya. Masyaallah, hadir rahimahullah. Nah, kita kembali. Ini sampingan saja. Perbandingan walaupun tingkat sahabat dengan Bali berbeda. Kita teruskan. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah
di Mekah dahulu. Mekah adalah kota ritual. Tapi kalau Madinah kota ritual, kota ekonomi. Berbeda. Apakah hijrah Rasulullah itu tuntutan perut? Enggak. Apakah Rasulullah hijrah itu karena kejadian-kejadian? Tidak. Allah Ta'ala tidak mempunyai sifat keterpaksaan dalam menghijrahkan Rasulnya. Tapi hijrah Rasulullah wahyu yuha, tapi wahyu. Mengapa dipindahkan di hijrahnya ke Yatrib, bukan negara sebelah yang semenanjung Arabia yang sudah maju pada waktu itu? Lah, pada culture-nya sudah setapak lebih maju, seperti peninggalan Putri Belgi, Suriah dan lain sebagainya, dan maju. Tapi mengapa ke Yatrib? Karena di Yatrib sekarang Madinah sudah ada hubungan ke Cina timur jauh 3000 tahun sebelum Masehi, wakila 500 tahun, sehingga jalan tersebut jalan sutra. Itu terkenal dalam sejarah. Maka ketika Rasulullah dihijrahkan, dihidupkan kembali tempat sarana ibadah, sarana pendidikan, pertanian. Dengan kata lain, kalau boleh kita nyebut, Allahu Akbar, bangun ekonomi. Allahu Akbar, bangun perguruan tinggi. Allahu Akbar, bangun rumah sakit. Allahu Akbar, bangun marketing. Allahu Akbar, bangun namanya Alfamart dan lain sebagainya. Hidup pada waktu itu. Bukan Allahu Akbar, talqin tahrir masih ribut terus. Bangsa lain sudah maju, kita masih ruwet deh. Ribut mau dewek, ribut tahlilan dewek, beli seneng dewek, tukaran belangan kantongnya. Nanti kapan maju di Indonesia? Aneh, seneng lama mundur, beli seneng lama maju. Duh, ini kan itu diantara kurang lebih. Dan diteruskan di zaman Khulafaur Rasyidin. Tapi apa yang hebat kita untuk pelajaran di zaman Bani Umayyah, begitu hebatnya, luar biasa. Hanya berapa ratus tahun diganti Bani Abbas, sama. Sampai kita kehilangan beberapa wilayah-wilayah ya, potensi yang luar biasa. Ini contoh untuk kita semuanya. Tapi apa yang dibawa oleh Wali Sembilan khususnya dan para habaib pada lainnya, sampai sekarang pun menjadi contoh yang luar biasa. Maka ketika Rasulullah pertama kali hijrah, luar biasa apa yang dilakukan oleh baginda Nabi Peliagam Madinah. Coba kita pelajari. Satu sisi membawa risalah, yang kedua untuk ukhuwah wataniyah. Nah, di dalam wataniyah itu hidrokin, relasi. Siapa dia? Kaum Yahudi sendiri, Nasoro sendiri, suku-suku sendiri diberi hak masing-masing oleh Rasulullah. Masa sejarah itu Madinah diberi hak statusnya masing-masing. Untuk apa? Untuk ukhuwatil wataniyah. Kita tiru untuk beliau. Jadi kita sudah diberi contoh oleh baginda Nabi SAW dari dahulu, yang akhirnya berhasil mempersatukan. Ya wajar kalau ada yang kurang puas dan tidak puas, tapi perjuangan baginda Nabi berhasil mengukhuwahkan umat, bangsa, sampai ditiru oleh anak cucunya dan masuk ke Indonesia khususnya. Di kita tantakan ini
Belum dijawab. Apa keistimewaan ziarah ini menjadi? Ya barokah sama belum begini. Di MTW kita demo ya butuh nih. Ayo apa? Mempersatukan umat. Sebelah non muslim, sebelah muslim. Ya dimakan waktu masih ramai begitu. Masih tidak macam-macam ziarah. Mumpung mati 400 tahun lebih masih bisa mempersatukan umat. Sirah dari kita bisa apa? Nah, contoh bukan nih, tinggal minggu banget. Satu contoh. Maka dari itu masyarakat muslimin rahimahullah, dengan contoh yang diberikan kepada para beliau, ayo kita petik bersama-sama. Di antaranya apa? Saya takut cuma satu, yang telah dibina, yang telah dirintis oleh sesepuh, para sepuh khususnya di Cirebon ini kan luar biasa. Pondok-pondok pesantren yang tua-tua tidak kalah banyak sekali. Nah, kita satu tak bolak-balik sering ayatin hadis sampaikan terus. Kanjeng Nabi itu ditakoni, mata aku mukminan shadiqan ya Rasulullah. Sejauh mana kita dikategorikan orang-orang yang beriman benar? Dijawab oleh Rasulullah, selagi engkau mencintai Allah. Selanjutnya ya Rasulullah, mencintai utusannya. Selanjutnya ya Rasulullah, mengikuti sunnahnya dan torekohnya. Hebat. Torekohnya dan sunnahnya malah hadir. Ternyata mahabbah ini kalau kita pelajari benar, terutama rumah tangga, sekira uang duwe anak cacat, tetap tidak mau dikatakan cacat, pasti akan menutupinya. Karena apa? Cinta terhadap anak. Ya namanya cacat bukan harus fisik. Begitu pula kita mencintai istri atau mencintai suami, mencintai ulama, mencintai para aulia, mencintai bangsa, apapun agamanya, keyakinannya, tapi kita sadar bahwa mereka tidak terlepas saudara kami, sebangsa, setanah air. Ada dibuka air, sudah mengakui saudara kita, mengapa dibuka airnya? Tidak kita lindungi. Aneh kan? Nah, kalau orang cinta betul cenderung untuk menutupi segala kekurangan-kekurangannya. Walaupun itu tidak bisa dipungkiri dengan kekurangannya, tapi bukan untuk dijual. Ya. Ada tiru-tiru oknum, lamun diadol aib musuhnya itu ditayu. Jadi tiru. Nah, sampai Rasulullah dawuh, kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada aku. Kalau cintanya sama Rasulullah betul, imannya semakin kuat. Dan sedang keimanan saja standarnya Rasulullah SAW. Bagaimana yang lain di bawah Rasulullah semuanya. Maka kadar bobot seseorang berbangsa, kekuatannya tergantung kecintaannya kepada tanah airnya. Kalau cintanya kepada tanah airnya luar biasa cintanya kepada bangsanya. Tapi kalau sudah boleh digebosin, ya jangan tanya. Maka hadis ini banyak yang intil.
dipelintir oleh siapa? Oleh oknum untuk cara menghancurkan umat beragama, khususnya Islam dan bangsa. Di antaranya apa? Dibalik maknanya, lamun kadar bobot iman seseorang adalah tergantung kecintaannya kepada nabinya, jauhkan kecintaannya kepada nabinya, baru agama apapun bisa dibenturkan, bisa dihancurkan. Kalau mau menghancurkan bangsa ini, bangsa Indonesia, bangsa yang besar, kerajaan-kerajaan terkenal dari mulai Syailendra, Mula Warman, Erlangga, Siliwangi, Mojopahit, bukan main-main di Indonesia. Culture-nya sudah begitu maju luar biasa. Coba, bagaimana cara gembosi? Bikin hoax. Percaya anak salah siji, ayo terus digoyang terus. Bikin tidak percaya kepada pimpinannya. Kalau sudah tidak percaya pada pimpinannya, kepada aparatur negara dan lain sebagainya, ada masalah kecil saja dibesarkan. Tujuannya apa? Untuk gebosi di bawahnya. Nah, kalau sudah digebosi di bawahnya, berarti apa yang akan terjadi? Maksiat, tindak pidana semakin luar biasa. Itu corong gebosi. Jauhkan kepercayaan umat ini kepada pemerintahnya dan lain sebagainya, baru negara ini bisa dihancurkan. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Ya. Kurang keras. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah?